Jadi banyak yang terjadi ketika rekan-rekan itu melatih di dojo, menyampaikan materi, ya sudah. Oke? Dia tidak ada target. Closingnya dari pertemuan itu apakah tercapai, anak-anak itu bisa atau mampu atau enggak. Orang pertama baku terus mati nah ini lurus yang kiri baru maju kan siap coba naik dulu ke bahu maju up nah, naik dulu yang di depan lurus yang di bahu naik siap apa naik bahu nah, maju up sekarang langsung naik dan langsung maju awalan langsung up ya sama mundur sama siap up awalan dulu yang tinggal naik ke baru siap mundur up Oke, Hendrik, fokusnya kemana Hendrik? Ada sambil saya yakin sambil mengasih materi sambil saya nanti salah enggak, dikoreksi enggak? Itu ya, ada bayangan seperti itu enggak Hendrik? Ah? Ada bayangan seperti itu enggak? Ah? Oke. Dari penyampaian materi, targetnya itu kan anak-anak ini semua bisa yang dilatih. Tadi ada yang salah loh. Diperhatikan nggak yang salah? Itu bahayanya. Jadi ketika di dojo saat melatih, itu harus di cover semuanya. Oke? Jadi bukan hanya sekedar kita menyampaikan materi, tapi materi yang kita sampaikan itu sampai enggak kepada anak-anak dan anak-anak itu bisa enggak? Itu poinnya ya. Jadi banyak yang terjadi ketika rekan-rekan itu melatih di dojo, menyampaikan materi, ya sudah. Oke? Dia tidak ada target. Closingnya dari pertemuan itu apakah tercapai, anak-anak itu bisa atau mampu atau enggak. Tadi sudah jelas sekali ada yang salah posisi kakinya lah. Dia tidak bisa mundur tapi ternyata terabaikan itu. Nah itu ya. Jadi kita sebagai pelatih pertamanya itu adalah induk dari latihan itu, ruh dari latihan itu. Apapun yang terjadi di tempat latihan, dari penerimaan materi anak-anak, kemudian keselamatan mereka, ya itu menjadi tanggung jawab kita. Itu kalau apalagi kalau kita sendiri nanti. Kalau masih ada asisten masih mending, ya. Kalau kita sendiri itu memang idealnya seorang pelatih itu maksimal itu mengcover 20 sampai 25 kalau di dojo. 20 sampai 25 orang. Ya, satu pelatih. Idealnya. Tapi kalaupun kita misalnya dihadapkan dengan 30 sampai 40 anggota misalnya demikian, itu pun masih bisa kalau kita memang punya kepercayaan diri, analisa yang bagus, ya, vokal yang lancar. Vokal itu artinya kita mampu menyampaikan dengan baik, dengan bahasa yang cepat ditangkap, dengan bahasa yang bisa dimengerti. Oke? Nah, kira-kira yang salah tadi enggak tahu Hendrik ya? Padahal ini cuma 5 orang, apalagi 10 orang begitu. Oke, jadi pandangan kita itu cover semua, luas.
Pandangan kita itu harus luas. Oke? Oke, sekali lagi. Ya. Bagus kayak tadi nah itu bagus ya. Ini begitu saya kasih materi untuk yang di depan, itu langsung connect yang di belakang. Saya kan bilang tadi, yang dilatih ini sabuk putih yang baru pertama kali latihan. Nggak mungkin ujuk-ujuk udah pinter kayak tadi yang 4 orang ini gitu. Nah, yang connect itu Ina tadi. Artinya Ina punya analisa di dojo untuk memperhatikan latihan itu, atau bisa jadi karakternya senang membuat masalah. Senang membuat jahil membuat masalah. Bisa saja. Artinya jahil itu enggak melulu tentang negatif ya. Bisa jadi dia kreatif. Oke? Oke, siap. Lanjut Simpan Rik. Sekarang masuk ya, apa awalan atau apa yang ini masuk. Nah, nanti kita balik kaki kiri, yang maju. Ya, berdiri miring. Sekarang maju masuk. Ingat, yang naik tangan kanan yang tiga, yang tangan kiri lurus. Yang tiga naik, baru maju, bam, ya, siap. Coba duduk. Iya. Ya, berdiri miring. Yang ditinggal. Posisi body miring itu istilahnya apa? Oke, ini manfaat dari kita latihan seperti ini ya. Jadi untuk nambah wawasan itu. Apa namanya? Bukan istilahnya. Posisi badan miring. Apa ta? Zansin itu apa? Zansin itu waspada. Posisi badan miring. Nah, iya, sampai udah semua sampaikan itu sebenarnya, tapi lewat begitu saja. Jadi penguasaan kita dalam menyampaikan itu harus detail, dan semakin bagus wawasan kita, semakin kita kelihatan profesional. Paham? Oke, boleh diamek dulu azan.